Salam satu aspal, jumpa lagi bersama Mr. Chess. Nah, episode Markidas. Oke, Maniak Bas. Gini ya, saya sering mengatakan bus Jatim itu the best bus from Indonesia. Nah, kenapa saya mengatakan itu? Berarti saya punya opini, saya punya alasan. Yang mungkin ada yang sama, ada yang berbeda, wajar. Berbeda pandangan itu wajar, sah-sah saja. Boleh membenci orangnya, tapi jangan membenci opininya, ya kan? Sama-samalah. Oke, back to topic. Pesona Bis Jatim, the best from Indonesia. Oke, nah menurut saya begini ya Maniak Bas. Bus-bus Jatim ini emang tipe-tipe petarung. Mereka berani fight, berani bertarung di jalur, atau dengan kata lain di kandang orang mereka berani, ya kan? Ya, dengan persaingan secara sehat. Tetapi sesungguhnya kalau Maniak Bus mencerna, memahami, itu positif bagi konsumen ya. Jadi konsumen mempunyai solusi, banyak pilihan. Dia pingin yang naik bus A, bus B, bus C, terserah, itu urusan konsumen. Ya kita omongkan saja, bus-bus Jawa Timur ini seperti contohnya Harapan Jaya, Akas, Sugeng Rahayu, Sumber Selamat, ya Sumber lah, kata Sumber, Eka, Sinar Mandiri, Restu. Oh, yang fenomenal STJ. Dan banyak-banyak, itu yang besar-besar aja yang saya sebut ya. Baik, kembali yang ke ini. Contoh ya, kayak Harapan Jaya, dia memiliki konsumen ya yang suka kenyamanan. Nah, itu bisa memilih Harapan Jaya. Ya kan, dengan banyak menawarkan berbagai kelas menengah ke atas ya. Itu ada di Harapan Jaya. Tetapi dari PO ini mengutamakan kenyamanan. Dia tidak mementingkan dari segi kecepatan, tapi dia mementingkan kenyamanan. Jadi rata-rata yang tidak mengejar waktu itu memilih Harapan Jaya yang versi eksekutifnya ya. Soalnya Harapan Jaya punya juga divisi ATB, tapi itu dari Surabaya ke Trenggalek atau pokoknya ke daerah selatan Jawa Timur. Terus kalau yang membutuhkan waktu kecepatan, siapa yang nggak kenal STJ, sang fenomenal ya. Dia di jalur tol dengan menjual, kasarnya memberi nilai lebih dari waktu cepat dan bus-bus premium. Nah, itu STJ. Dan STJ ini memang petarung juga Maniak Bus, bisa dilihat dia membuka line Pantura itu yang sampai Kudus, Jepara, Bojonegoro, walaupun mabesnya mereka ada di Maospati, Jawa Timur ya. Terus yang tim Pekalongan mereka buka juga Jogja. Nah, disinilah saya lihat memang bus-bus Jawa Timur ini bukan tipe hanya mengandalkan jago kandang kasarnya. Dia juga berani fight keluar, apalagi Sugeng Rahayu, Eka itu udah mendominasi jalur selatan. Mendominasinya itu bukan 1, 2, 5 bus ya Maniak Bus. Mereka ratusan bus itu dari 2 PO ini, Eka dan Sugeng Rahayu ini benar-benar merajai jalur selatan. Contoh kayak Solo Jogja aja udah berat bersaing sama 2 PO Jawa Timur ini. Apalagi jalur selatan sampai Bandung itu udah berat sekarang. Jujur kalau boleh kita secara terbuka gitu ya, melihat memang mereka nggak tanggung-tanggung dengan servis yang lebih dan harga bahkan lebih rendah, lebih murah daripada kompetitornya. Jadi contoh kasus lah yang kayak di Salatiga, jalur Semarang Solo ini rata-rata PO asli Salatiga Semarang ini Solo Semarang ini udah keberatan melawan dominasi bus-bus Jatim. Kalau nggak percaya silakan cek sendiri. Dengan harga yang lebih murah, bus Jatim bisa memberikan fasilitas yang lebih baik dan jarak tempuh
waktu yang lebih cepat. Karena kenapa orang menyukai PO Jatim itu tidak pernah ngetem alias berhenti lama nunggu penumpang, itu mereka enggak. Mereka seperlunya berangkat. Soalnya mereka udah dijadwal semua maniak bus. Dan ternyata setelah saya pahami, itu di Jawa Timur itu persaingan mereka sungguh ketat maniak bus, bener. Makanya mereka ketika keluar dari Jawa Timur bertemu dengan kompetitor PO lainnya, PO Jawa Barat, PO Jawa Tengah, mereka santai karena mereka basicnya aja di kandang mereka aja sesama PO Jawa Timur itu persaingannya ketat maniak bus, bener. Bahkan saya pernah ngomong Surabaya Solo itu jalur terpanas se-Indonesia. Kenapa? Berarti saya punya alasan dong. Bayangkan aja Surabaya Solo itu dan sebaliknya, setiap hari itu dari Surabaya yang berangkat ke Solo itu 256 jadwal keberangkatan dari 2 PO, Sugeng Rahayu dan Eka, 256. Sedangkan satu hari itu 24 jam. Bayangkan, berarti dalam sejam itu ada 10, kurang lebih 10 bus berangkat maniak bus. Nah, bisa dibayangkan begitu mepet, begitu ketatnya persaingan di Jawa Timur ini, sehingga mereka begitu keluar dari Jawa Timur fighting dengan kompetitor PO kandang, maksudnya PO Jawa Barat, PO Jawa Tengah, mereka nggak susah ya maniak bus, karena mereka sudah terbiasa, udah terlatih dengan persaingan yang ketat. Nah, disitulah makanya saya jujur dulu lama di Jawa Barat, cuma setelah saya memahami dan mengenali PO Jawa Timur ini emang top dari segi PO-nya dulu ya, jangan dari segi, nanti saya akan kupas juga dari segi skill pawang-pawangnya lah. Dan mereka nggak butuh nggak butuh publikasi apa-apalah, mereka hanya bam. Jadi mereka sistemnya emang saya akui gak tanggung-tanggung. Mungkin kalau PO bus yang besar mungkin ada, lebih besar dari PO Jawa Timur pasti ada. Cuman tapi di sini saya mengambil sudut pandang bahwa mereka itu no fear, tidak takut untuk bersaing. Bahkan sekarang Pantura aja Sugeng Rahayu udah mulai merambah. Gila nggak? Jawa Timur mana ada PO yang bisa memasuki Jawa Timur, bersaing di Jawa Timur ya. Maksudnya contoh nih kayak Sugeng Rahayu di selatan, mereka bersaing di Jawa Barat dengan Budiman, mereka berani. PO Budiman head to head, mereka berani. Eka efisiensi ada di Jawa Tengah, mereka berani. Bahkan jalur Semarang Solo ada Safari, ada Raya, yang ATB ya, yang maksudnya yang patas lah, kelas gitu, mereka berani. Karena saya rasa konsumen sekarang pun memilih mereka karena memang lebih maniak bus. Dari segi busnya selalu bersih, tepat waktu. Nah ini yang paling disukai itu karena tepat waktu. Mereka nggak pernah berlama-lama ngetem atau ini, jalannya jalan langsung karena mereka terjadwal dengan baik gitu ya. Oke, seruput kopinya jangan lupa stay tune terus di channel Maniak Bus. Salam satu aspal.